Benar ya sayang ya. Kamu beli minuman aja di dalam ya. Ya. Maaf tante. Iya apa? Apa undang-undang kamu? Dan apa salah saya? Ini bukan tentang Anda, tapi tentang Denny, adik Anda yang bajingan itu. Dia telah membodohi Mita dan membujuk Mita untuk menikah dengannya. Setelah berhasil, adik Anda malah main mata dengan perempuan lain dan menikah dengan perempuan itu. Gak mungkin. Itu gak mungkin. Ini pasti fitnah. Itu bukan fitnah. Saya tahu persis. Mita shock. Dia tidak mau lagi tinggal di Jakarta. Dia kabur ke Bandung. Dan saat itu saya kehilangan jejak karena saya harus ikut orang tua saya ke luar negeri. Denny sudah... Cukup. Saya sudah tidak mau tahu lagi tentang dia. Indra, kamu kok minumnya tempat-tempatan sih? Cuma merah-merah semua baju kamu. Kamu apa sih? Kamu kok minum hati-hati dong, sayang. Hah? Merah semua, merah. Men, apa kabar Men? Gimana? Sama siapa? Ini Tante. Halo Tante. Apa kabar? Baik. Kenalin teman? Halo, apa kabar? Baik, Tante. Kamu senang ya? Benar ya? Iya, Tante. Itu masalah ya, men. Gue ada rencana. Kamu masih mau minum lagi nggak? Enggak? Yaudah kita pulang aja ya. Terus sekarang gue yang pusing. Gue udah ke security di depan, udah titip fotonya. Kemungkinan kalau mereka lihat anak itu, mereka kasih tahu. Oke. Gue mau cari lagi. Herun kenyang mah, Herun pesan minum aja ya. Enggak ada. Black coffee aja. Iya. Ku tersanjung. Mama ngapain ke rumah sakit? Sebelum Mama jawab, Mama mau tanya siapa Iem itu. Kenapa kalian begitu perhatian sama dia? Dia itu teman saya sama Poppy, Ma, waktu di Bali. Suaminya juga teman, Ma. Namanya Nani. Tapi waktu di Pelonco namanya Iem. Sekarang dia lagi di Jakarta. Sebelum berangkat, dia minta saya sama Poppy untuk jagain Nani. Lagi pula Mama tahu dari mana sih soal Iem? Waktu ada telepon, kebetulan Mama ikut ngangkat. Oh, Mama curiga terus ngikutin Poppy. Terus Mama ketemu Anita sama tantenya di depan pintu UGD. Anita ngomongnya nggak enak. Terus ya Mama jadi emosi. Dia mau menampar Mama. Terus pas Mama mau bales, Mama pingsan. Ya, pada saat Mama sadar, Mama sudah di sini sama kalian. Indra, sayang. Indra duduk sini dulu ya. Mau bicara sebentar sama Papa. Mama nggak bilangin Indra untuk pulang kan, Mah? Enggak, sayang. Mama nggak akan ngelakuin itu ya. Kamu duduk sini aja. Duduk, sayang. Oke, bentar ya.
Mas, Kamu tahu dari mana? tadi di mall saya ketemu temennya Mita yang mengetahui saya kakaknya Denny. Tiba-tiba dia marah-marah dan bicara jelek tentang Denny. Dia bilang setelah menikah dengan Mita, Denny kawin lagi dengan perempuan lain. Mita begitu sedih dan kabur ke Bandung. Apa kamu yakin ini bukan fitnah? Melihat kemarahan dan kebencian perempuan itu ketika dia bicara tentang Denny, saya merasa ini bukan fitnah, Mas. Indah, kamu kan tahu persis siapa Denny. Apa mungkin dia bisa berbuat hal seperti itu? Ya, dalam kondisi tertentu mungkin aja. Ibunya Mita kan tidak menyukai Denny kan? Mungkin tekanan Mita membuat Denny tidak tahan dan akhirnya lari. Kenapa kamu, Mas? Saya takut tekanan-tekanan Mama dan Kak Ira membuat kamu gak tahan dan lari meninggalkan saya. Sayang, apapun yang terjadi, saya tidak akan meninggalkan kamu. Kamu adalah semangat hidup saya. Gak ada gunanya Mama duduk di sini. Indra tidak akan pulang, Ma. Kata hati Mama, dia pasti akan pulang. Dia tidak punya apa-apa. Dan tidak punya siapa-siapa di luar sana. Setelah sikap Erwin yang begitu kasar, pasti membuat anak itu tidak akan pernah mau menginjakan kakinya di rumah ini, Ma. Kalaulah hati nurani kamu bisa menerima bahwa Indra itu adalah darah daging kamu. Dan kamu bisa mengerti kenapa Mama terlalu gigih dan melindungi anak itu selama ini. Mungkin tidak akan terjadi seperti ini, Erwin. Erwin nggak tahu, Ma. Kenapa Tuhan tidak membisikkan ke hati Erwin dan mengatakan kalau Indra itu adalah darah daging Erwin. Tuhan itu sudah sering membisikkan kepada kamu bahwa Indra itu adalah darah daging kamu sendiri. Tapi karena kamu terlalu sayang sama si Indah itu, sehingga tertutup mata hati kamu bahwa si Indra itu adalah darah daging kamu, Nak. Yuk, kita makan, Nak. Kamu dari pagi belum makan, sayang. Erwin nggak mau makan, Ma. Sebelum Indra pulang. Anak saya itu pasti sekarang sedang kelaparan. Dan ini semua karena perbuatan Erwin. Syukurlah kamu sudah menyadarinya. Mama nunggu di ruang makan ya, sayang ya. Din, teman-teman di sekolah pada nanyain saya nggak? Iya, tapi Ai bilang aja Yu lagi sakit. Ai bilangin ya sama Yu. Yu jangan terus-terusan nggak masuk sekolah dong. Kan nggak baik. Saya sih pengennya masuk sekolah. Tapi saya takut dicariin papa di sekolah. Waktu itu Papa Yu pernah datang loh ke sekolah nanyain Yu ke Ai. Iya, Andra. Dia nyariin Yu bersama ibu-ibu tua. Oh, itu oma saya. Tapi kamu ngasih tahu saya nggak bahwa saya ada di sini? Ya enggak dong.
Tapi Ai bilang aja Ai nggak tahu. Terus Wi pergi. Ya kan, Dak? Iya. Terima kasih ya, Dan. Terima kasih ya, Din. Ku tersanjung. Makan mana anjing. Ah, ikut terus segala lo. Pan sini. Udah. Ayo datangin An sana. Biar gue yang ngintip nanti. Ayo. Ayo cepetan. Kamu lihat nggak? Enggak. Kamu lihat nggak? Kamu lihat nggak? Enggak. Halo, En. Apaan? Kok nggak keluar main sih? Ini nih, gue lagi tanggung ngerjain tugas gue. Nih, ada titipan dari si Imut. Ih, baik bener. Makasih ya. Salam buat si Imut. Tahu nggak? Nggak lihat. Emang apa? Si gendut pengen ngerjain En pakai makanan anjing. Makanan anjing. Iya bener. Ya udah, gue bantu nyari aja ke sana. Ya, Kita nyari ke sana yuk. Itu anak buahnya si gendut. Iya. Wah, jangan-jangan mereka udah ngasihin makanan anjing ke En. Ih, gawat deh. Kenapa sih? Itu makanan anjing. Yang benar. Benar. Kamu itu udah kerjain sama si gendut. Hah? Iya, cepetan. Udah, bentar ya. Rasain lo. Ayo, ayo. Duluan dong. Sayang, makan dong. Indra, makannya yang benar dong. Mau mama suapin? Gak usah, Ma. Indra, mama minta abis makan kamu telepon ke rumah kamu ya. Kamu bilang sama Oma kalau kamu baik-baik aja. Kamu nggak kenapa-napa. Indra, mama kan nggak nyuruh kamu pulang sayang. Mama cuma minta kamu kasih tau Oma kamu. Kasian kan kalau Oma kamu sedih gara-gara nyangkain kamu kenapa-napa, ya kan? Tapi Mama jangan nyuruh saya telepon ya, Ma. Ma, saya pindah sekolah ya. Kenapa sayang? Saya takut kalau Papa nyariin saya ke sekolah, saya bisa dibawa sama dia. Nanti kita bicara lagi ya. Sekarang kita makan dulu, ya. Kalau Mama nggak mau janji, saya nggak mau makan ah. Mama janji sayang. Makan dong. Mama. Perempuan sialan itu semakin hari semakin merajalela di rumah kita. Berani-beraninya dia membawa anak itu ke dalam rumah ini. Dan sekarang dia sedang menyuapi anak laki-laki kecil yang tempo hari Mama ingat nggak? Dia bilang kalau anak itu adalah teman dari anak-anaknya. Ira yakin kalau anak itu adalah anak haramnya Indah. Iya.
hasil hubungan gelapnya dengan laki-laki yang lain, Ma. Bisa jadi kamu benar, Ra. Tapi... Mama lihat aja sendiri kalau nggak percaya. Anak itu sepertinya lari dari rumah bapaknya. Dan sekarang dia mau ikut Hari dan Indah. Tapi kenapa si Hari diem aja kalau tahu anak itu tinggal di sini? Mana nggak pernah sekolah, kerjanya cuma makan, tidur, makan, tidur. Masa Hari nggak curiga sih kalau anak itu ada hubungan apa-apa sama si Indah? Mama kan tahu sendiri. Perempuan iblis itu bermulut besi. Dia pasti sudah ngerayu Hari dengan segala macam cara sehingga Hari matanya tertutup dan mau menerima semua keterangan dia. Untung aja kita cepat pulang, Ma. Jadi kita tahu segala tindak tanduk perempuan iblis itu. Mama harus bertindak. Ira akan mendukung Mama. Karena kalau Ira yang bertindak, dia pasti ngelapor ke Hari kalau Ira tuh sirik sama dia. Dasar perempuan brengsek. Mana coba, Mama mau lihat. Kecil kurang ajar. Kamu jangan seenaknya aja di rumah ini ya. Seenaknya aja kamu makan tidur di sini. Kamu kira rumah ini hotel? Mama jangan kayak begitu dong, Ma. Ini kan anak saya juga. Oh, anak kamu ya? Berarti benar perkiraan saya. Anak ini adalah anak hasil hubungan gelap kamu dengan laki-laki lain, ya kan? Indah, kamu masuk kamar ya. Ya. Mama jangan ngomong sembarangan dong, Ma. Saya nggak ngomong sembarangan. Ini fakta. Kamu sendiri kan yang bilang kalau anak itu adalah anak kamu. Berarti wajar dong kalau saya bilang anak itu adalah hasil hubungan gelap kamu dengan laki-laki lain. Sumpah demi Allah, saya nggak pernah. Sudahlah, kamu nggak usah membela diri. Mana ada malingnya mau ngaku. Kamu bawa anak haram itu ke sini untuk menutupi semua kesalahan kamu kan? Kamu telah menyesal telah menyia-nyiakan anak kamu. Saya rela mati. Ma, kalau saya bohong. Kamu nggak usah ngomong macam-macam lagi. Awas, kalau Hari pulang nanti, saya akan beberkan semua kebusukan kamu. Kita telepon Hari aja sekarang. Ku tersanjung. Ya, halo. Hari, kamu cepat pulang. Ada apa, Kak? Pokoknya kamu cepat pulang. Ada apa ya? Mama kenapa nangis, Ma? Kalau saya nyusahin di sini, mendingan saya pergi aja dari rumah ini, Ma. Jangan, sayang. Kamu jangan pergi. Ini bukan salah kamu, sayang. Enggak, Ma. Ini salah saya. Gara-gara saya, Mama dimarahin terus. Iya, ini memang salah kamu. Jadi sekarang kamu keluar dari rumah ini. Ayo, cepat! Di rumah ada apa, Bi? Enggak, Mas. Enggak ada apa-apa. Kaira di mana? Ada, Mas, di atas. Apa jangan? Ada apa sini? Hari, kamu mau ngebela anak haram ini? Iya. Apa kamu nggak tahu kalau anak haram ini adalah hasil hubungan istrimu dengan laki-laki lain? Jaga mulut kakak. Jangan ngomong sembarangan di depan anak kecil. Ayo, Ma. Kaira! Kaira! Saya nggak suka kakak menuduh Indah serendah itu. Anak itu lari dari rumah karena bapaknya kejam. Dia ke rumah ini untuk minta perlindungan. Dia masih syok, Ma. Dan kami masih membutuhkan beberapa hari untuk bisa membujuk dia supaya dia mau pulang ke rumahnya. Hari. Kamu itu cuma dibohongin, Har. Ini semua cuma rekayasanya istri kamu. Kamu nggak tahu kan? Kalau di belakang kamu, anak itu manggil istri kamu dengan sebutan Mama. Manggil saya juga Papa. Dia butuh kasih sayang, Ma. Dan kami sedang berusaha untuk bisa menenangkan dia. Ya, dalam 1-2 hari ini, kami pasti memulangkan dia ke rumahnya. Tapi ingat, kalau sekali lagi anak itu diperlakukan dengan kasar, atau Indah difitnah dengan kejam,
Jangan salahkan kalau saya bertindak bisa lebih kejam lagi. Hari benar-benar sudah berubah sekarang. Perempuan iblis itu telah menutup mata hati Hari, Ma. Ira tidak akan tinggal diam, Ma. Ayo silakan, silakan. Ya, ya, Madam. Inilah salah satu rumah saya. Wow. Jadi ini rumah Madam? Iya. Silakan duduk. Ya. Di sini hanya tinggal pembantu saya saja. Oh iya. Berapa banyak ente punya rumah, Madam? Oh, banyak. Saya invest uang banyak untuk beli rumah. Harga tanah semakin naik, you know? Iya. I know. Dan Tuan di sini akan tenang. Tidak ada yang ganggu. Sekarang kita bisa mulai kerja, oke? Ya, Ana rasa begitu. Dan semakin cepat memulai, pasti akan semakin baik. Ya, Ana satu pendapat dengan ente, Madam. Lebih cepat, lebih baik. Rumah baru, jendela kaca. Bisnis baru, kaya raya. Saya rasa besok Tuan sudah boleh transfer uang ke account saya, oke? Untuk apa? Kita kan mau bikin bank sendiri. Jadi kita punya fulus, sama-sama kita simpan di dalam kita punya bank. Dan yang lebih bagus lagi, kalau Madam punya akun, ditransfer ke rekening kita punya bank. Jadi seperti kita tanam pohon, kita tanam sendiri, kita punya buah, kita makan sendiri. Bagaimana? Boleh juga begitu. Jadi berapa Madam mau transfer dana? Bagaimana kalau 1 juta? 1 juta? Oh, ente punya maksud 1 juta US dollar kan? 1 juta rupiah. Masya Allah, 1 juta. 1 juta. Dapat apa, Madam? Paling-paling, Anda bisa beli, Anda punya tusuk gigi. Ya, Madam. Ana mau cari partner bisnis yang serius. Bukannya Tuan yang mengeluarkan modal. Saya hanya ngurus surat-surat. Iya, awalnya memang begitu. Tapi Ana berubah pikiran. Masalahnya banyak sekali peminatnya. Jadi Ana harus pandai-pandai untuk memilih-milih dulu mana yang lebih serius, Madam. Bagaimana kalau untuk prioritas pertama Anda tawarkan kepada Madam. Madam harus pakai pikiran bisnis. Kalau Madam mau fulus, harus pancing dengan fulus. Supaya jalannya fulus. Dan kalau Madam mau tidur, Madam bisa tidur di atas fulus. Dan kalau Madam mau mandi, Madam bisa mandi dengan fulus. Dan kalau Madam merasa panas, Madam bisa kipas-kipas dengan fulus. Jadi, saya harus transfer berapa? Ya, paling sedikit 1 miliar. Ya. Nah, dalam 1 tahun, nanti Madam akan mendapat keuntungan 10 kali lipat. Bagaimana, Madam? Kalau Madam keberatan, ya, tidak apa. Anda tidak ada waktu untuk tawar-menawar. Ya. Anda masih punya barang-barang di hotel, seperti pakaian, surat-surat, ya surat-surat berharga, seperti saham, obligasi, reksadana. Ya, kalau begitu, Anda bisa kembali ke hotel. Anda tinggal angkat telepon, Anda bisa bisnis dengan investor yang lebih serius. No. Jangan. Saya akan tanam modal 1 miliar, oke? Ya, naam. Apa? Dia mau transfer 1 miliar? Nenek lampir kayak dia, dari mana punya uang sebanyak itu? Ya, paling-paling dari mertua ente. Oh, sekarang saya tahu. Dan sekarang saya tinggal tunggu mertua saya marah-marah. Terus nendang Pak Tatyona keluar dari rumah. Nanda,
sebelum lupa, ente catat dulu nih. Nomor telepon sama alamat tempat ini. Ya, sebentar ya. Saya ambil pulpen dan kertas dulu. Iya, sebentar ya, Pak ya. Berapa nomornya, Pak? Ini nih, catat ya. 845 Hah? 3485. Iya, ya. Ya, mudah-mudahan rencana kita sukses. Ya, makasih, Pak. Ya, nah. Ku tersanjung. Selamat ya, Bu. Anda sebentar lagi akan jadi seorang ibu. Terima kasih ya, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Wah, berarti selamat ya. Makasih, Pak. Nanti makan ya. Ini saya kasih vitamin ya, Bu. Halo. Nanda, ini Preti. Sorry ya, saya telepon ke rumah, soalnya telepon kamu mailbox. Oh, berarti. Iya, nggak apa-apa. Handphone saya juga lagi lowbat baterainya, makanya saya charge sekarang. Lagi pula juga di rumah nggak ada siapa-siapa, cuman saya sama pembantu aja. Ada apa, sayang? Saya sama Mama lagi di rumah sakit. Hah? Siapa yang sakit, berarti? Kenapa nggak pada mampus aja sekalian? Nggak ada yang sakit sih. Tapi kata dokter, katanya saya akan jadi ibu. Kamu hamil? Alhamdulillah. Brengsek. Kalau sampai si Anwar punya cucu, dia pasti akan berubah pikiran dan akan meminta Preti kembali ke sini serta menghujani Preti dengan kekayaannya. Lalu saya akan gigit jari. Itu tidak boleh terjadi. Halo? 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 Iya, Preti. Saya bengong karena saya terharu bahagia. Kamu langsung pulang kan nanti? Iya, tapi saya lagi nungguin Mama bayar dulu. Ya udah, nanti saya ke sana ya. Oke deh, bye. Bye. Ternyata kecurigaan saya selama ini memang benar. Tikus kecil itu masih berhubungan dengan mereka. Untung saya masih punya persediaan racun untuk menggugurkan kandungan Preti. Berarti saya senang banget karena sebentar lagi saya akan jadi bapak. Apa kabar, Nanda? Baik, Ma. Mama juga berterima kasih pada kalian berdua. Karena kalian berdua membuat Mama akan menjadi oma. Silahkan gembira sekarang. Saya akan pakai sejuta cara untuk menggagalkan semua mimpi kalian. Yuk, duduk yuk. Nanda, Yona tahu nggak kalau kamu kesini? Enggak, Mah. Dia nggak tahu. Soalnya dari pagi dia pergi dan seperti dia belum pulang sampai sekarang. Syukurlah kalau gitu. Tunggu sebentar ya, Mama buatin minum. Tunggu ya.
kandungan Preti dengan racun ini. Nanda, airnya belum mendidih. Tunggu dulu ya. Udah lah, Ma, nggak apa-apa. Yang penting kan Nanda lagi ada di sini. Jadi kita ngobrol aja sambil nungguin airnya matang. Ya? Mah, Ya? coba lihat deh, Mah. Kali aja air udah matang. Soalnya aku harus buru-buru, Mah. Takutnya anak buru datang pulang ntar. Oh iya. Loh, kok pintunya terbuka ya? Ada apa, Ma? Enggak ada apa-apa. Iya. Nanda, Ya, Mah. nih, bisa langsung diminum tehnya. Nggak terlalu panas kok. Tadi Mama campur dengan teh kental. Makasih ya, Mah ya. Iya, sama-sama. Nanda, minumnya jangan cepet-cepet dong. Nanti kamu tersedak. Mah, saya harus buru-buru pulang, Mah. Takut nanti Rayona dateng. Lagian kan saya harus sering kesini, Mah, untuk melihat kondisi Preti. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan kamu anggap enteng si Yona itu. Kan seperti yang sudah sering Mama bilang. Yona itu liciknya luar biasa. Mah, saya akan super hati-hati, Mah. Apalagi kan sekarang tanggung jawab saya lebih besar, Mah. Sebagai calon bapak. Aduh, Mah! Aduh, Mah! Mama ini gimana, Ma? Aduh, Mah! Aduh, Mah! Aduh, Mah! Aduh, Mah! Aduh, perut ada perih, Mah! Mama gimana dong? Seperti kebakar, Mah! Aduh! Aduh! Gimana ini? Mah! Kita mau ke rumah sakit ya? Ayo, Mama. Ya, halo. Mas, hari ini bisa pulang cepet nggak? Bisa. Kenapa? Ini mamanya Abel barusan telepon. Dia ngundang kita makan malam. Gimana? Boleh. Kita kesana aja nanti. Kasihan juga sih. Dia udah beberapa kali ke rumah, tapi saya belum sempat nemuin dia. Tapi sebelumnya saya harus udah meeting dulu di luar kantor. Nanti mungkin sore saya baru pulang. Oh ya udah, kalau gitu saya telepon dia sekarang deh, Mas. Ya udah. Oke. Dah. Saya bingung, Mas. Saya serba salah. Saya benar-benar nggak tahu harus berbuat apa lagi sama Mama dan Kak Ira. Mereka kayaknya benar-benar membenci akan keberadaan saya di sini. Saya mohon kamu bisa lebih bersabar ya. Kita berdoa semoga Mama dan Kak Ira bisa menerima kamu. Iya. Tapi apa nggak lebih baik, Mas, kalau kita tinggal terpisah dari mereka? Mungkin itu membuat mereka lebih tenang. Begitupun saya. Tadinya saya berpikir seperti itu juga. Tapi saya teringat sama pesan almarhum Papa. Dia meminta saya sebagai satu-satunya anak laki untuk tidak meninggalkan Mama dan Kak Ira.
Kamu atur yang bagus ya supaya kelihatan cantik ya. Iya deh, Ma. Aduh sayang, itu jangan dibuat main dong. Itu kan buat dimakan nanti. Iya, enggak dibuat main. Iya yang benar. Iya, iya. Mama, benar tipis ya? Ya. Tapi sayang hati-hati ya, roknya jangan sampai kena air ya.